semuanya. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di ini ya di room yang di private sector. Di sini kita ada Mbak Vivi juga. Kita nanti akan berbicara terkait gimana sih dalam melakukan market research ataupun pemasaran lah seperti itu. Dan harapannya bisa bermanfaat dan bisa langsung terimplementasi di pekerjaan ataupun instansi dari Bapak Ibu. Mungkin tanpa perlu lama-lama lagi ya, Mbak Vivi ya. Mungkin boleh kita langsung mulai saja. Oke, makasih Okta, makasih Narasio buat invitationnya dan buat hari ini, makasih buat teman-teman. Aku bilangnya teman-teman semuanya ya, biar serasa satu satu sia gitu. Jadi biar lebih engage lagi. Oke, jadi terima kasih semuanya yang udah join di sesi hari ini. Aku izin share screen dulu. Oke, jadi pada sesi hari ini kita mau ngebahas tentang marketing strategi atau strategi pemasaran menggunakan data gitu. Dari teman-teman di sini, kita akan lebih dalam lagi buat eh, marketing strategi kan ada beberapa macam ya. Tapi kita biasanya mempunyai banyak banget customers gitu. Kemudian gimana sih cara nargeting customer yang lebih efektif? Jadi cost-nya itu bisa lebih efisien. Kemudian waktunya itu juga lebih 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 segmented lagi gitu. Jadi kita bisa menggunakan resource yang lain untuk strategi-strategi yang lainnya. Oke, nah sebelum masuk ke materi, paling aku mau tahu dulu teman-teman di sini berapa banyak sih yang terjun di bidang marketing strategi atau bisnis strategi atau marketing tim gitu. Boleh minta reactionnya atau boleh share di kolom chat. Silakan teman-teman untuk ini ya, Pak, menjawab dari Mbak Vivi sehingga nanti dari Mbak Vivi boleh nih ibaratnya pendekatannya lebih sesuai. Jadi mungkin boleh ketika ada teman-teman dari tim marketing boleh sampaikan aja. Jadi mungkin ini juga ya Mbak Vivi ya, pengen tahu sharing dari peserta kayak gimana pengalamannya. Gitu. Yes, benar, benar banget. Takutnya nanti eh, kurang sesuai gitu sama role yang teman-teman lakukan sekarang gitu. Jadi boleh di reaction aja atau boleh share aja teman-teman di sini kebanyakan ada di bidang apa gitu. Oke, Kabayu di operation. Kemudian di sini ada juga nggak yang di bisnis gitu, bisnis owner mungkin yang lagi building bisnisnya sendiri di UMKM, bidang IT, bidang planning. Oke, oke. Kak Rahmat di bidang planning ya. Kak Yuli di operation, sales distribution, service supply chain. Cukup banyak ya teman-teman yang di operation. Data engineer. Oke, baik. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tadi mungkin paling banyak ada di bidang operation ya. Nah, paling tadi dari Kak Rahmat nih, kan ada di role-nya lebih ke planning ya. Biasanya Kak Rahmat, mohon maaf ya, ini aku langsung nunjuk. Tapi aku pengen di sini lebih ke sharing session dua arah. Jadi eh, lebih biar lebih tahu lagi sebenarnya teman-teman itu biasanya day to day-nya itu seperti apa sih kayak gitu. Nah, paling ke Kak Rahmat, biasanya kalau nge-planning itu pakai approach-nya seperti apa ya? Apakah
pakai ada suatu metode yang biasanya diterapin, terus planningnya itu biasanya diterapin di quarterly, semesterly, atau bahkan annually gitu. Iya, terima kasih. Kalau di tempat kerja saya untuk Hmm? planning itu kan ada dua, planning anggaran dan planning untuk operasionalnya. Operasionalnya di sini karena saya bertugasnya di perusahaan sektor energi, planningnya itu untuk sesuai permintaan. Kapan ada Oke. permintaan terkait energi, baru kita planningkan karena kan dia sistemnya eh, satu kali pelayanan. Kemudian untuk budgetingnya itu planningnya annually gitu. Oke, jadi budgeting ya, Iya. budgeting buat annually di tahun depan gitu. Biasanya berarti heavy-nya itu di bulan November, Desember ya, April Kak? sampai Juni mulai. Oh, April sampai Juni, Gitu. malah di Iya, pertengahan ya? iya justru di pertengahan karena setelah Juni itu penajaman-penajaman hingga Desember Hmm, gitu. oke, 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 oke. Oke, mungkin biasanya di sektor yang, kalau aku kan backgroundnya lebih ke startup ya. Startup lebih agile, biasanya kita malah quarterly planningnya. Itu jadi tiap quarter itu biasanya bisa aja switch strategi. Kalau di corporate biasanya lebih stabil, jadi planning buat annually pun juga it's okay gitu. Kayak tadi berarti planningnya di bulan April, kemudian di end of bulan berarti bisa lebih dalam lagi, terus nanti tinggal eksekusi ya. Oke, thank you Rahmat. Kita lanjut lagi. Next, nah ini aku ada beberapa approach biasanya kalau ngebikin suatu strategi itu kadang ada beberapa orang yang langsung aja pakai insting gitu. Insting biasanya, oh aku pakai strategi ini nih di tahun kemarin. Mungkin bisa aja eh, dilakukan di next quarter atau next year-nya gitu. Jadi instingnya itu biasanya jalan common sense-nya dari teman-teman yang udah punya experience dia biasanya seperti itu. Kemudian ada juga approach yang research gitu. Jadi approach-nya ini bisa lebih deep lagi, lebih dalam lagi. Kemudian approach yang terakhir adalah data driven gitu. Karena kita berkecimpung di dunia data gitu. Jadi hopefully teman-teman bisa belajar juga gimana sih caranya kita membuat strategi berdasarkan data gitu. Jadi tidak cuman oh common sense-nya kita seperti apa. Oh ini sesuai instingnya aja biasanya seperti ini gitu. Jadi kita harus melakukan ini gitu. Itu mungkin biasanya eh bisa bisa benar, bisa enggak gitu. Karena kita perlu ngevalidasi juga apakah berdasarkan data itu sesuai nggak sih? Oh, ini kasih ROI yang lebih banyak nggak sih ke company gitu. Jadi beberapa approach tadi ada plus dan minusnya gitu. Yang pertama yang yaitu si insting ini tadi. Insting biasanya dipakai untuk quick decision making. Jadi kalau di startup karena agile ya, agile jadi kita biasanya buat ngebikin strategi itu kadang ada yang short term decision, ada yang long term decision gitu. Yang short term decision kita pasti menggunakan, oh ini nih sekarang di bulan Ramadan, mungkin kita bisa aja pakai strategi yang eh kita nudge orang-orang yang biasanya beli baju-baju Muslim gitu. Ya, yang terkait dengan bulan Ramadan. Oh, mungkin banyak banget yang bakal heavy beli takjil di jam-jam 4 sampai 5 sore gitu untuk berbuka puasa gitu. Jadi itu adalah common sense yang biasanya dimiliki naluri dimiliki oleh tiap orang gitu. Jadi biasanya quick decision digunakan di sini gitu. Kemudian experience base, ya otomatis teman-teman yang udah punya pengalaman, udah pasti, oh ini bisnisnya biasanya cocok nih pakai pakai approach A.
oh mungkin kita butuh A/B testing lagi atau bisa pakai approach yang lain gitu. Itu berdasarkan experience masing-masing gitu. Kemudian minusnya biasanya lebih bias karena ya pakai common sense itu tadi kan kita belum bisa memvalidasi apakah si strateginya itu valid enough dan bakal nge-gain revenue lebih banyak lagi atau enggak gitu. Kemudian not sustainable karena quick decision biasanya eh, cocok digunakan untuk short term decision gitu. Jadi tidak sustain, eh, lebih banyak tidak sustain gitu. Biasanya dipakai oh ya udah one time solution yang sekarang ketika diimplement lagi di tahun depan mungkin kondisi bisnisnya udah jauh berbeda gitu. Jadi kita perlu menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang di luar sana gitu. Not measurable otomatis karena kita kita biasanya eh menggunakan insting yang cepat tadi. Jadi, oh yaudah kita langsung implement aja, kita pakai voucher ini gitu. Terus vouchernya itu kita nggak decide buat voucher code-nya agar supaya bisa di track, dimonitor. Tapi ya udah langsung aja dikasih promo aja ke customer A, B, C gitu. Langsung jadinya tidak bisa diukur gitu. Kemudian can lead to costly mistake. Ya, otomatis kalau kita ngomongin strategi marketing, kita akan ngomongin burn budget. Kemudian cost yang kita keluarkan itu juga mempengaruhi strategi ke depannya gitu. Kalau udah kita budgetin, tapi kita nggak tahu, oh cost ini keluarnya kemana? Oh berapa banyak sih cost yang kita keluarkan gitu. Itu juga eh lebih membahayakan gitu. Itu kemudian approach yang kedua adalah approach riset gitu. Riset ini lebih lebih baik, bukan lebih baik sih. Biasanya lebih dalam lagi daripada si insting gitu. Nah, riset ini biasanya mengkombinasikan antara kualitatif analitik dengan kuantitatif analytics gitu. Jadi, biasanya di riset base ini kita akan menggabungkan antara beberapa POV. Oh, dari sisi customer itu positionnya kayak gimana sih? Dari sisi bisnis itu positionnya kayak gimana? Oh, dari kompetitor atau market sendiri kita lagi di posisi kayak gimana sih? Kemudian itu digabungin jadi suatu satu analisa yang lebih dalam lagi. Nah, kelemahan ketika kita menganalisa dari beberapa POV tadi membutuhkan waktu yang cukup banyak gitu. Jadi ini time consuming banget. Kalau di kalau di startup itu biasanya tim riset itu akan berjalan sendiri di luar tim business intelligence gitu. Jadi tim riset ini dia akan mengolah gitu, mengolah lebih dalam lagi. Biasanya kebanyakan pakai sampai ke market analytics gitu, marketnya seperti apa, dan mereka membutuhkan sekitar 2 minggu sampai 1 bulan untuk mengkombinasikan semua analisa yang lebih dalam lagi gitu. Kemudian expensive, obviously, kalau kita nggak punya tim riset sendiri, itu biasanya kita akan meng-hire dari third party gitu, otomatis akan keluar cost lagi gitu. Terus not always actionable karena biasanya dari riset ini itu hasil outputnya itu ya dalam bentuk analytics yang lebih dalam lagi. Mungkin bisa aja ada sesuatu yang bisa di actionable, ada mungkin beberapa juga oh kita bisa cukup tahu dan bisa switching our strategi gitu ke depannya. Kemudian yang ketiga, ini yang kita anjurkan, kita menggunakan data driven gitu, karena bisa lebih akurat, karena eh, kita menggunakan historical data, kemudian oh behavior dari customer-customer kita itu sebenarnya kayak gimana sih dari behavior itu kita juga bisa memprediksi oh si customer kita biasanya di bulan Ramadan kebanyakan beli baju sama beli makanan nih untuk hampers mungkin atau ada juga
yang untuk diberikan ke sanak saudara gitu. Itu jadi kita jadi lebih tahu oh sebenarnya customer kita itu membutuhkan apa sih gitu. Terus kemudian kita juga bisa lebih memprediksi cost yang dikeluarkan itu seberapa banyak. Karena kita udah data driven ketika kita mengimplement suatu promo itu biasanya udah kepikiran dulu. Oh, gimana sih cara kita nge-track si promo itu supaya supaya lebih lebih targeted. Oh, promo ini akan diberikan ke siapa aja sih? Berapa banyak sih promo yang akan dikeluarkan gitu. Cost-nya itu bisa lebih lebih ter termeasure gitu. Jadi lebih efektif enough. Kemudian real time adjustment kalau kita menggunakan data, otomatis akan kesimpan di our database gitu. Jadi next quarter atau next semester ketika kita mau implement lagi, kita jadi tahu, oh kemarin kita implement apa sih ketika mau di-adjust, itu juga bisa lebih lebih real time lagi. Kita nggak perlu ngolah lagi mulai dari awal gitu. Nah, tadi udah plusnya semuanya, ada juga nih minusnya dari si data driven. Kita dalam mengolah data otomatis eh, ber ber berpacu berpaku pada si data quality-nya itu sendiri gitu. Jadi jadi kita bergantung dengan si kualitas datanya itu sendiri. Ya, trash in, trash out gitu. Jadi ketika kualitas datanya itu kurang, mungkin hasil dari analisanya atau hasil dari strateginya itu bisa misleading atau bisa tidak sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Jadi kita harus make sure buat data quality-nya itu di dilihat lebih dalam lagi, oh apakah ada miss input, kemudian ketika kita mau ngeliat si historical atau seasonal dari si datanya, lah ini kenapa nih kok semuanya datanya sama di satu waktu yang sama? Oh ternyata ketika kita gali lebih dalam lagi, ternyata ini hasil backfill gitu. Kita habis migrasi, jadi datanya di backfill di satu waktu, jadinya datanya sama semua gitu. Itu perlu kita cek ulang ya buat kualitas datanya. Kemudian minusnya lagi, ini bukan minus sih, ini membutuhkan sebuah tools dan skill gitu untuk mengolah si datanya itu sendiri. Oke, tadi kita udah belajar tentang approach-nya. Approach-nya kita mau lebih dalemin lagi approach yang data driven gitu. Kita mau belajar lagi tentang gimana sih kita mau nargeting si customer menggunakan RFM analysis gitu. Nah, teman-teman di sini ada yang udah pernah dengar RFM framework atau RFM analysis, RFM method gitu. Ada nggak ya? Oke, Kak Bayu belum. Oke, jadi ini first time ya buat mendengar yang namanya RFM analisis gitu. Jadi ini adalah salah satu framework, salah satu metode yang digunakan kita dalam mentargeting si customer gitu. Kita biasanya punya banyak customer, oh 1 juta customer. Terus kita mau targetingnya ke customer siapa aja nih? Itu masa sih kita punya 1 juta customer mau kita blast ke semua, oh satu voucher itu mau kita blast ke semua customer kita, otomatis itu akan menghabiskan cost-nya kita, dan si customer itu belum tentu juga buat membuka si atau menggunakan si voucher tersebut gitu. Jadi kita perlu tahu, oh mana sih customer yang eh, highly buat kita targeting gitu. Nah, ini metodenya namanya RFM, yaitu resensi, frekuensi, dan monetary. Eh, Sebelum masuk ke sana, ini ada origin dari RFM sendiri. Jadi RFM itu sebenarnya dikenalkan oleh Tom Westbrook dan John Rolfe Bolt.
dari tahun 1995. Jadi udah 30 tahun yang lalu ya Tom dan Jan itu mengenalkan metode CRFM. Nah, ini dari paper yang berjudul Optimal Selection for Direct Mail. Jadi si Jan sama Tom ini membuat suatu studi. Mereka itu curious gitu. Sebenarnya gimana sih cara memaksimalkan bisnis dengan mentargetkan atau dengan mengidentifikasi customer yang benar-benar targeted gitu. Jadi mereka punya campaign, campaign dalam bentuk direct mail, kemudian mereka mau targeting ke customer yang benar sehingga respon rate atau engagement rate dan profitabilitasnya itu lebih lebih tinggi gitu. Kemudian ya ini si Jan dan Tom ini memutuskan oke, mungkin ada satu metode yang bisa kita gunakan gitu yaitu si RFM. Ya, RFM dari resensi frekuensi monetary. Resensi itu sebenarnya apa sih? Nah, resensi ini adalah eh, satu variabel yang melihat seberapa seberapa lama sih si customer ini engage ke kita, bukan seberapa lama. Kapan sih sebenarnya latest dia dia engage ke kita atau bertransaksi di kita gitu. Jadi semakin sedikit atau semakin barusan gitu si customer itu bertransaksi di kita, it means si customer ini willing buat menerima offer-offer dari kita atau rekomendasi dari kita gitu. Kemudian yang frekuensi ini seberapa sering sih customer ini bertransaksi dengan kita. Ini memperlihatkan seberapa loyal sih customer itu bertransaksi di platform kita gitu. Atau lebih seringnya lagi, oh seberapa sering sih customer ini engage dengan kita. Kalau kita mau pakai matriksnya itu pakai metrik engagement ya. Itu jadi bisa bisa lebih dalam lagi. Oh, sebenarnya stronger stronger loyalty dari si customer kita itu di customer mana aja sih gitu. Itu bisa kita lihat di sini. Jadi ya kita biasanya ngelihat dari total number of transaction-nya itu. Yang ketiga adalah monetary, yaitu seberapa banyak sih si customer itu spending spending money di platform kita. Mungkin ada yang biasanya cuman spending 50.000 gitu. Oh, sekali check out 50.000 dalam satu bulan sekali, itu mungkin aja terjadi. Tapi ada juga yang sekali check out 1 juta gitu. Jadi kita lebih tahu, oh customer-customer mana sih yang highly contribute ke bisnisnya kita gitu. Highly contribute ke revenue-nya atau profitnya kita. Itu jadi ini 3 matriks yang dipakai sama si Jan sama Tom tadi buat menganalisa sama targeting si customer. Kemudian ini ada satu study case. Let's say Jan sama Tom tadi ngebuat satu fashion store gitu, online fashion retail. Nah, ini mereka punya challenge nih. Mereka punya banyak banget customer base. Let's say punya sampai 1 triliun customer gitu. Terus mau kita apain gitu. Sedangkan kita punya customer base yang cukup tinggi, cukup besar. Tapi kenapa si purchase-nya di kita itu cuman sekali, 2 kali gitu? Kenapa nggak banyak yang repeat buat beli di kita? Kemudian high customer churn. Ini kenapa orang sekali beli di kita, kemudian nggak beli lagi dalam jangka waktu yang lama gitu. Kemudian ineffective marketing campaign. Ya ternyata mereka mengirim generic promotion gitu ke all customer. Jadi mereka ngasihkan ya udah kita kasihin aja promo ke semua customer, 1 triliun customer kita kirimin aja promo yang sama gitu. Otomatis budget mereka terkuras dan conversion rate-nya kecil gitu. Jadi kalau kita
pakai si study case ini, kita harus mengumpulkan data-data dari si customer itu sendiri, letter purchase date-nya itu kapan, total purchase-nya itu berapa banyak, sama total spending-nya itu mereka itu seberapa banyak sih. Ini diagregasi samper customer gitu. Dan ini perlu kita set ya buat timeline-nya, time range-nya itu sendiri gitu. Kalau kita mau analisis, oh 3 bulan yang lalu atau di tahun kemarin itu positioning customer kita seperti apa sih? Itu juga bisa aja. Jadi make sure buat ngebikin limitasi si time range-nya itu per kapan gitu. Kemudian diagregasi per customer. Kemudian kita cleaning kan datanya masih dalam bentuk latest purchase date ya. Jadi, oh kapan sih terakhir si customer ini beli di kita gitu. Ini kita jadiin days based on current date-nya. Nah, ini current date-nya di 16 Maret kemarin. Jadi dari tanggal 10 ke 16 itu berapa hari sih? 6 hari. Jadi kita hitung dari sana, dapatlah si resensi, total purchase kita convert ke frekuensi, total spending kita convert ke monetary gitu. Jadi kita punya nih data-data yang mau kita olah dan mau kita segmenin si customer-customer ini. Next-nya adalah kita perlu buat membuat scoring dari si RFM-nya itu sendiri gitu. Nah, scoring ini sebenarnya tergantung dari teman-teman fokusnya mau ke arah mana. Nah, kalau yang di case ini kita ngebagi jadi 5 dan ini common dipakai di RFM biasanya kita membagi skor 1 sampai 5 gitu. Kalau di resensi semakin recent atau semakin baru dia beli di kita, otomatis hasilnya akan semakin skornya akan tinggi gitu. Kalau dia udah lama banget, berarti resensi actual numbers-nya itu tinggi, itu berarti udah lama banget nih mereka nggak engage di kita. Jadi skornya itu akan lebih rendah. Itu jadi skornya dibagi skor 1 sampai 5. Jadi kita bisa tahu, oh mana sih customer yang very long time not engage with us dan mana sih yang very very recent barusan baru sehari kemarin gitu bertransaksi di kita. Itu juga kita bisa tahu dari si skor ini gitu. Ini skor ini sebenarnya untuk mempermudah kita dalam membaca si tiap klasternya atau tiap segmennya gitu. Kemudian yang frekuensi sama monetary, otomatis semakin tinggi frekuensinya atau semakin tinggi spending value-nya, berarti itu mengindikasikan bagus di kita gitu. Oh, semakin banyak frekuensinya, it means si customer-nya itu semakin loyal. Kalau si monetary semakin banyak spending value-nya, berarti ya ini perlu kita prioritasin nih si customer-customer ini gitu. Apalagi dengan high value spending itu perlu kita nudge lagi agar supaya si customer itu tuh meng, maintain maintain their spending value-nya gitu. Jadi kita bisa dapetin revenue lebih banyak lagi gitu. Jadi ini sama skornya dari 1 sampai 5. Jadi kita tahu, oh mana sih customer yang frekuen beli di kita, mana sih yang rare beli di kita, terus mana sih yang high spending di kita, dan mana sih yang low spending di kita gitu. Ini buat scoring. Nah, kita balik lagi ke study case yang tadi ya. Jadi kita punya customer ID 1 sampai 10. Kemudian ini kita scoring masing-masing dari resensi, frekuensi, sama monetary. Dan kita ngebaginya itu kalau dibagi jadi 5 kategori, it means kita menggunakan percentile. Biasanya kita pakai 20 percentile, 40, 60, 80, sama 100. 100 it means maksimum. Ya. Jadi yang kurang dari persentil 20 itu akan menjadi skornya 5 gitu. Atau kalau yang frekuensi sama monetary kurang dari 20 akan dapat skornya itu 1. Itu jadi jangan sampai kebalik ya karena ini akan
mengidentifikasi oh sebenarnya behavior dari si customernya itu kayak gimana. Itu jadi ini skornya udah dapet, skor resensinya udah dapet, skor frekuensinya udah dapet, skor monetarinya udah dapet. Kemudian kita lanjutkan ke customer segmentnya itu sendiri gitu. Jadi kan kita tadi fokusnya mau nge-nargeting ya, nargeting customer-customer kita itu mana aja sih yang perlu di nudge, apakah yang dia low frekuensi, apakah dia yang low reason gitu. Mana sih customer segment. Nah, ini biar lebih mempermudah lagi kita menggunakan customer segment interpretation. Nah, ini biasanya yang kita pakai adalah 9 9 segmen mulai dari champion. It means dia yang recently purchase, baru aja beli di kita, kemudian frekuensinya itu lumayan tinggi, dan high spender gitu. Spendingnya juga banyak. Kita masukkan ke dalam champion segment gitu. Nah, buat customer si champion segment ini biasanya akan kita kasih reward. Kalau teman-teman pakai satu e-commerce platform gitu, biasanya kan ada tuh apa segmen-segmen yang gold, silver atau yang lainnya gitu. Itu bisa mengindikasikan ngelihat dari sini gitu mereka. Oh, ternyata seberapa sering sih mereka bertransaksi di kita gitu. Itu mereka akan membuat satu segmen sendiri, terus akan memberikan eksklusif deals. Biasanya ada VIP program juga. Itu, ini buat yang pertama ada champion, yang kedua adalah ada loyal customer. Itu biasanya ada yang regularly high purchase dan high frequency gitu. Ini ada loyal, kemudian ada big spender, it means yang spendingnya itu banyak meskipun dia nggak sering-sering amat buat bertransaksi di kita gitu. Oh mungkin mereka per bulan cuma sekali, tapi sekalinya itu bisa habisin 2 juta gitu sekali check out. Itu mungkin bisa aja. Jadi ini biasanya yang high high big spender itu kita akan beri upsell premium produk gitu. Biasanya akan kita cross selling. Oh, orang-orang yang biasanya beli baju akan kita rekomendasiin beberapa produk di sepatu gitu atau bawahan celana, rok atau dan sebagainya gitu. Bisa aja kita lakukan cross selling analisis gitu di sana. Kemudian nextnya adalah new customers yang dia pertama kali beli di kita. Kemudian ada at-risk customer yang sebenarnya si customer ini itu dulunya aktif dan loyal di kita, sering banget transaksi di kita, tapi udah lama banget nih nggak transaksi di kita lagi. Kenapa nih gitu? Bisa aja si customer-customer ini mungkin lupa atau lupa buat menggunakan si platform kita atau seperti apa gitu. Jadi perlu kita nudge lagi, send re-engagement campaign atau kasih special discount atau reminder gitu ke mereka. Kemudian ada potensial loyalis, ini yang mungkin mempunyai eh, high 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 frequent dan spendingnya itu juga lumayan dan recent. Jadi barusan dia beli dan punya frekuensi yang lumayan tinggi. Ini potensial nih buat menjadi si loyalis. Jadi kita bisa encourage lagi buat repeat purchase. Kemudian ada hibernating, dia udah lama banget nggak bertransaksi di kita. Dorman, ya ini kayak istilah kalau di finance ya, di perbankan gitu ada istilah dorman yang udah 6 bulan nggak bertransaksi di kita, itu bisa aja kita masukin ke dalam dorman gitu. Ini kalau yang hibernating sama dorman itu biasanya kita kasih eh, offer tersendiri gitu buat buat engage atau membangkitkan si customer-customer ini. Kemudian ada need nurturing, moderate sensi dan frequency but not high spender gitu. Ini biasa kita
ya udah kita FYI aja, make sure buat need nurturing ini nggak terlalu tinggi gitu conversionnya di kita. Nah, ini balik lagi ke case-nya kita tadi. Kita punya XYZ fashion store dan mereka punya challenge. Jadi diingetin lagi, challenge-nya itu adalah low repeat purchase dan high customer churn gitu. Jadi si XYZ ini tuh punya kendala, oh kenapa sih purchase yang ada di kita itu cuma sekali-sekali gitu. Terus customer kita pun banyak banget yang churn. Kemudian campaign mana sih? Eh, campaignnya ini mau kita kasih ke customer mana aja sih gitu. Biar si customernya itu beli lagi di kita dan customernya itu bisa balik lagi bertransaksi di kita. Nah, kalau objektifnya buat ini tadi gimana supaya si trans mereka bertransaksi lagi di kita, kita akan memfokuskan atau mentargetkan ke customer yang potensial loyalis gitu. Dengan cara kita kasih nih loyalty reward dan personalized recommendation gitu. Oh, mereka yang biasanya beli baju, kita kasih produk-produk produk-produk yang masih ada di fashion gitu. Biasanya mereka beli atasan, kita kasih jilbab gitu buat yang gendernya perempuan atau kita kasih bawahan, kita kasih sepatu gitu. Rekomendasi bisa nih, oh ini nih eh, yang banyak dibeli oleh oleh customer gitu. Mungkin mereka akan tertarik kemudian beli lagi di kita. Kemudian mungkin bisa aja yang orang-orang yang sangat teh tech geek gitu. Jadi biasanya ngeliatin nih, oh si elektronik yang paling baru itu apa sih gitu. Jadi kita kasih rekomendasi ke mereka, hopefully mereka bisa ngebaca dan bisa bertransaksi di kita. Kemudian ketika kita punya high customer churn, kita harus memfokuskan ke hibernating sama dormant customer gitu. Dengan cara kita re-engagement lagi email ke mereka dan kasih comeback offer gitu. Nah, kalau teman-teman di sini familiar dengan akun e-commerce mungkin akhir-akhir ini mungkin e-commerce ngebahas ada comeback offer dari salah satu platform gitu buat buat customer-customer yang dorman 3 bulan sampai 6 bulan nggak pakai itu dikasih comeback offer yang lumayan gede gitu suatu promotion sampai 60% dari total price-nya gitu. Itu lumayan banget buat buat membangunkan lagi si customer-customer ini dan mereka akan highly chance buat bertransaksi lagi di kita. Itu. Nah, teman-teman udah mulai pusing belum mungkin dari si RFM analisis tadi step by stepnya seperti apa sampai ke membuat si segmen dari RFM itu sendiri, segmen dari tiap customernya itu kita mau nudge ke segmen yang mana sih gitu. Nah, ada beberapa challenge yang perlu kita notes gitu dalam mengimplementasi si RFM ini gitu. Yang pertama adalah data quality issues. Otomatis karena kita mengacu pada data data banget nih, kita harus make sure data quality-nya itu bagus. Jadi ya tadi trash in, trash out. Jadi make sure trash eh in-nya itu data inputnya itu bukan bukan data input yang salah dan kalaupun ada yang kurang benar perlu kita benerin dulu nih. Mungkin ada data-data yang incomplete atau inconsistent gitu. Oh, ini tanggalnya gitu buat ngeliat latest purchase date-nya itu datanya ada yang bentuknya date, ada yang bentuknya string gitu. Itu perlu kita cek ulang gitu. Apakah si data type-nya itu udah sama semua atau belum gitu. Nah, buat overcome dan kita perlu buat nge-standardize si data collection-nya dan storage-nya gitu. Jadi buat make sure kita buat
maintain si data quality-nya itu bagus, kita harus menyimpannya data ini itu juga lebih bagus lagi gitu. Kita biasanya menggunakan si data warehouse, kita bikin data mart tersendiri gitu. Jadi data yang mau dipakai buat analisis itu sudah tersendiri dan udah kita rapikan gitu dan udah kita automate ketika ada data baru itu udah otomatis kita cleaning. Jadi data yang akan masuk ke otomasi analisisnya ini pun juga otomatis udah dirapihin gitu. Itu jadi please take notes buat data quality-nya. Kemudian yang kedua adalah ada defining score cutoff dan ketiga ada defining segment gitu. Score cutoff sama segmen ini itu saling berkaitan ya. Kenapa aku jelasin berbarengan? Karena ini nggak melulu harus mengikuti kaidah yang aku pakai tadi menggunakan persentil 20, tapi bisa aja pakai cut off yang sesuai dengan bisnis teman-teman atau sesuai dengan bisnis conditionnya teman-teman sendiri gitu. Jadi mungkin ada dari teman-teman mendefinisikan, oh ya udah kalau di finance tadi ya orang customer user yang tidak bertransaksi selama 6 bulan otomatis udah dorman gitu. Padahal persentil maksimumnya itu bukan di 6 bulan, mungkin ada yang sampai berapa berapa bulan gitu, sampai lebih dari 12 bulan nggak aktif lagi itu bisa aja gitu. Tapi kita udah eh, cut off buat thresholdnya di 6 bulan untuk mendefinisikan si dorman dorman segmen gitu. Itu bisa aja. Terus, oh, ya udah kita udah karena scope dari bisnisnya itu masih skala kecil, kita udah bagus nih kalau ada yang bertransaksi sampai 3 kali gitu. Jadi nggak perlu menunggu sampai ratusan kali bertransaksi di kita udah seneng nih 3 kali aja kita udah anggap sebagai loyal customer gitu, bisa aja gitu. Jadi ini sesuaikan dengan kondisi bisnis teman-teman dan kondisi dari marketnya itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah integrasi with marketing dan CRM tools gitu. Otomatis kalau kita sudah menganalisis, terkadang kan kita pakai mengimplementasikan promotion, voucher, itu tuh nggak cuman sekali, 2 kali ya dalam sebulan gitu. Bisa aja promo yang sama kita ulang-ulang gitu. Oh, tiap double date itu kita akan kasih promo tertentu gitu. Jadi promonya itu selalu diulang-ulang dalam 6 bulan ke depan gitu, bisa aja. Biar kita nggak mengulangi dari awal, kita harus mengintegrasikannya dengan tools-tools, baik itu tools di marketingnya maupun tools di BI-nya gitu, buat memonitor hasil dari si si strategi campaign-nya itu tadi gitu. Jadi kita perlu pelajari lagi si toolsnya itu sendiri, gimana sih cara mengautomate ke tools-tools tersebut. Oke, paling itu dari aku. Aku kembalikan ke Okta. Oh, thank you Mbak Vivi untuk share materinya gitu ya. Harapannya sih insight-insight seperti ini dalam artian bagaimana dari Bapak Ibu di bisnisnya gitu ya, baik itu nanti di kantor ataupun ada nih eh, apa namanya business owner di sini. Nah, itu bagaimana cara mengenali pasar terlebih dahulu, bagaimana sih cara mengenalin apa ya market pasar baik itu dari konsumen yang sudah ada ataupun yang di luar gitu ya, ataupun sebelum-sebelumnya. Sehingga harapannya apa? Tadi yang awalnya Bapak Ibu mengambil keputusan, ngambil decision itu pakai insting gitu ya, Mbak Vivi ya, itu bisa perlahan-lahan geser ke data driven. Harapannya apa sih? Nah, kalau menurut saya pribadi nih, Mbak Vivi, ketika tadi dengar, kalau yang pakai insting itu mau nggak mau harus pengalamannya banyak dulu agar Ya. agar instingnya jalan, gitu ya. Nah, tapi gimana nih kalau orang baru katakanlah baru bikin usaha UMKM gitu ya?
Nah, itu kan instingnya ya boleh dibilang belum ada, belum sebanyak pengalaman teman-teman ataupun senior-senior yang di bidang itu sebelumnya. Mm-mm. Sehingga dengan adanya data, itu kan secara nggak langsung mempermudah gitu. Kita ngambil insight dengan membaca gitu ya, Mbak Vivi ya. Jadi harapannya dari Bapak Ibu ketika ngambil keputusan, itu kalau ada insting yang bagus, oke. Kalaupun ditambah ataupun didukung dengan data yang bagus, itu justru lebih baik gitu. Yes. Sehingga insting ataupun reason alasan ngambil keputusan itu juga berbasiskan data. Apalagi semisal Bapak Ibu karyawan di kantor gitu ya, ketika ditanya idenya seperti apa, terus kemudian Bapak Ibu menjelaskan, oh A, B, C, D gini. Tapi ketika ditanya alasannya apa, ini pakai insting sih kayak gitu. Nah, itu sih sulit diterima ya, seperti itu. Sehingga kalau ada data pendukung, data support gitu ya, itu akan lebih bagus. Terlebih di akhir tadi, bagaimana cara mengelompokkan customer. Rasanya itu relevan banget sama yang apa ya saat-saat ini gitu. Kita bisa tahu mana sih customer yang sebenarnya loyal sama kita itu yang kayak gimana. Entah dia datang terus tapi kalau belinya sedikit-sedikit ya mungkin beda kategori gitu ya. Makanya tadi dari pemaparan dari Mbak Vivi pun eh, banyak segmen-segmennya. Dan kalau menurut aku mungkin nanti boleh dikonfirm ya Mbak Vivi ya. Untuk kategori-kategori itu bukan hal yang saklek ya, bukan hal yang baku, tapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Sama halnya dengan tadi cut off 20% atau mau pakai kuartil atau bagaimana rasanya itu personalize ke kebutuhannya masing-masing. Betul nggak Mbak Vivi? Yes, benar banget gitu. Karena ya itu tadi, karena kita mau mensegmenin ke bisnisnya kita sendiri gitu, otomatis bisnis kita kan biasanya ya punya keunikan masing-masing ya. Kita nggak bisa menyamaratakan gitu dengan yang lain gitu. Tapi sebagai reference bisa aja kita menggunakan segmen-segmen yang udah ada, mungkin bisa kita adjust disesuaikan dengan bisnis teman-teman masing-masing. Oke, seperti itu. Mungkin kita buka sesi Q&A ya, Mbak Vivi ya, dan teman-teman. Oh, sudah ada nih langsung nih dari Pak Bayu. Mungkin boleh langsung on cam, lebih baik sih, Pak Bayu. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Mbak Dorotun. Ada beberapa yang perlu saya konfirmasi nih. Mungkin sedikit klarifikasi ya. Saya hadir di sini sebagai pemenuhan tugas kuliah sebetulnya, karena ditugasin dosen gitu untuk hadir. Jadi saya juga pertanyaannya akan pendekatannya ke arah situ gitu ya. Tadi kan bagus mengenai sharing masalah paper tadi ya untuk pendekatan bobot ya, pembobotan scoring dengan metode RFM ya. Nah, terus setelahnya tuh tadi ada juga segmentasi customer ya, di mana di situ ada 9 ya, 9 segmen. Nah, yang saya mau tanyakan untuk RFM itu, apakah setiap variabel dari 3 itu ya, resensi, apa tadi ya, resensi, Frekuensi dan monetary. frekuensi, dan monetary ya, itu memiliki bobot yang sama gitu. Padahal sebetulnya kan tadi bisa jadi yang disebutkan dalam common customer itu ada orang yang big spender, namun resensi dan frekuensinya kecil gitu. Tapi dia spending terus gitu kan, dalam jangka waktu yang lama, misalkan cut off-nya 5 tahun gitu. Nah, berarti kan di situ di RFM itu sebetulnya scoring-nya apakah bobotnya harus disamakan gitu kan, kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi untuk follow up tadi yang hasil RFM scoring itu saya lihat variabelnya hanya 555, 444, 333, 222, 111 gitu. Padahal mungkin secara kenyataan bisa jadi scoringnya itu berbeda gitu dari setiap variabel gitu. Misalkan resensinya 5 gitu, frekuensinya 1 tapi monetarinya 5 juga gitu. Nah, itu seperti apa penyebutan status customer-nya ya? Segmentasi customer-nya yang di kolom paling kanan itu gitu. Karena saya nggak lihat contohnya yang seperti itu gitu. Tadi yang dicontohkan hasilnya hanya 555, 444 seperti itu. Padahal kenyataannya kan bisa jadi resensinya misalkan
saat 5 gitu baru kemarin gitu, tapi frekuensi dia 1 karena udah lama. Tapi monetary-nya dia 5 juga gitu. Nah, itu segmentasinya seperti apa? Untuk dua pertanyaan itu, Mbak Duratun, terima kasih. Oke, Okta ini mau langsung dijawab atau? Langsung aja nggak apa-apa. Oke, jadi sebenarnya di buat pertanyaan yang pertama adalah pembobotan apakah harus disamakan atau enggak gitu. Sebenarnya pembobotannya itu mengikuti dari kebutuhan masing-masing gitu. Jadi, oh kita mau mendefinisikan si resensi, let's say kita mau oh yang latest banget buat di skor 5 resensi itu mau yang 1 minggu ke belakang gitu. Karena kita mau quick decision making gitu. Kita mau yang engage-nya itu cepat banget di kita. Itu bisa aja kita masukin 1 minggu ke belakang sebagai bobot 5 resensi gitu. Sedangkan kalau yang di frekuensinya, yaudah kita mau tadi ketika si bisnisnya itu masih medium scale, kita anggap 3 kali transaksi di kita dalam seminggu ke belakang aja itu udah bagus gitu. Jadi kita masukin 3 di bobot frekuensi 5 gitu. Itu bisa aja. Jadi ya balik lagi sebenarnya pembobotannya itu mengikuti kebutuhan masing-masing. Jadi nggak harus yang sama banget, oh 20 20 20 kayak tadi ya. Contohnya tadi karena ini data dummy ya, jadi datanya itu cukup bagus gitu. Bagus, jadi kita bisa tahu, oh 20 persentil itu ada di 10, 20 persentilnya di frekuensinya ada 2,8. Itu jadi kalau dibilang pembobotannya apakah harus sama? Enggak. Disesuaikan aja sama kebutuhan masing-masing. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya adalah tentang ini ya, mengelompokkan ini tadi RFM skornya gitu. Bisa banget buat oh si customer 7 ini mungkin s- resensinya itu 5, frekuensinya itu cuma 2, monetarinya itu 5 gitu. Jadi dia tidak terlalu banyak bertransaksi di kita, tapi barusan dengan spending yang lumayan tinggi. Ya kita masukkan aja, berarti RFM skornya itu 5, 3, 5 gitu. Ini masuk ke mana? Kita sebenarnya ada rumusnya sendiri. Mungkin teman-teman bisa coba cari atau coba search ke ChatGPT gitu. Sebenarnya rumusnya buat memasukkan ke segmen ini seperti apa sih? Kalau tadi, oh ini dia spendingnya itu bagus, spendingnya itu tinggi, kemudian dia kurang royal, mungkin bisa kita masukkan sebagai big spender gitu karena dia recent bertransaksi di kita spendernya tinggi tapi eh, kurang banyak transaksinya di kita gitu cuma sekali tapi banyak value-nya gitu itu kita masukkan sebagai big spender gitu itu bisa aja gitu jadi ini mengikuti common sense-nya teman-teman buat masukkan si score sama si segmennya itu tadi as long as sesuai dengan deskripsi yang dimasukkan ke dalam setiap segmennya gitu. Oh, kita mau nih namanya bukan champion, namanya mau top customer gitu. Bisa aja diganti. Mas dengan deskripsi yang sama. Oh, ini yang barusan bertransaksi di kita, frekuen beli dan dia spendingnya itu lumayan tinggi gitu. Jadi balik lagi ya buat cut off pembobotan, kemudian definisinya itu tadi itu disesuaikan dengan kebutuhan. Itu cukup menjawab atau ada following question? Ya, terima kasih. Udah cukup menjawab. Oke, terima kasih Pak Bayu Rizky. Mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada tambahan pertanyaan? Kita masih cukup banyak waktu ya untuk pertanyaan gitu. Dari teman-teman, silakan kalau ada boleh raise hand gitu ya. Boleh raise hand, nanti kita ngobrol bareng. Boleh mungkin ada. Pak Satria, ini mau bertanya kah? On mic?
Oh, gitu. Jadi, silakan Bapak Ibu yang lain, apabila ada pertanyaan, mungkin mau apa namanya tanya-tanya terkait proses marketing ini seperti apa, kemudian apa eh, cara pengenalannya seperti apa untuk market dan customer gitu ya, itu silakan. Mungkin sambil menunggu ini Mbak Vivi, saya ada pertanyaan nih, aku ada pertanyaan. Ini kan kalau kita mau bikin RFM ini ya, Hmm. mau nganalisa pakai RFM, mau nggak mau kan datanya harus ada dulu. Ya, Nah, benar. gitu. Menurut Mbak Vivi nih, pengalamannya Mbak Vivi, apa sih yang jadi kendala untuk teman-teman ataupun usaha gitu ya, untuk melakukan analisa ini? Mengingat tadi butuhnya data, seperti itu. Oke, jadi kendalanya yang ini ya, mungkin Hmm. ada. Tadi yang udah aku jelasin ada 4, tapi bisa aja, oh ini teman-teman seperti contoh yang udah aku kasih dari tadi ya, teman-teman di medium scale bisnis gitu. Oh ini customernya nggak cukup banyak, tapi gimana sih cara kita mensegmenin? Kita cuman punya, let's say barusan gitu buat membuat bisnis baru 1 minggu ke belakang, tapi kita mau kasih promo ke teman-teman gitu, karena ini bulan Ramadan bisa aja. Terus dalam 1 minggu itu tadi, itu pasti teman-teman udah punya nih datanya itu sendiri seperti apa, data transaksi dari customer itu seperti apa, daily transaksinya itu seperti apa. Meskipun dalam 1 minggu kemarin itu yang bertransaksi tidak terlalu banyak, tapi kan masih tetap aja dong ada datanya itu. Jadi kita menggunakan data yang udah ada, meskipun masih belum banyak banget, tapi kita tahu, oh si Vivi nih ini tuh sering banget beli di di sering banget beli di weekend gitu. Terus belinya itu banyak. Mungkin bisa kita targeting atau kita kasih rekomendasi. Ya udah tiap weekend kamu bisa aja nih pakai promo ini, promo weekend gitu bisa aja. Itu juga sesuatu action item atau action strategi yang bisa diterapin gitu di di suatu marketing strategi gitu. Jadi sebenarnya actionnya itu bisa banyak banget. Kemudian kalau belum punya data, ya balik lagi. Kita dalam ngebuat bisnis, make sure kita punya data transaksi customer kita gitu. Aku sempat bikin satu bisnis gitu, bisnis kecil-kecilan, jualin salad sama salad sama tahu walik gitu. Nah itu kita jualan dalam 1 bulan, lumayan banget punya punya customer hingga ratusan ratusan orang hingga 200 customer gitu dalam 1 bulan. Itu bisa aja aku pakai si data-datanya itu. Make sure ketika kita bikin bisnis, kita harus mencatat data transaksinya. Meskipun belum advance enough, harus pakai database, harus pakai data warehouse apa. Nggak perlu. Kita cuman butuh satu satu simple data, kita catat aja di Excel atau di Google Sheet gitu. Itu bisa aja ketika scale-nya itu masih cukup kecil gitu. Itu sih mungkin Okta. Oh, ya, berarti nggak harus nunggu eh, toolsnya bagus, nggak perlu nunggu datanya banyak ya. Mungkin Iya, benar-benar. simple dulu. Ya kalau nunggu datanya lengkap, nggak jalan-jalan nanti. Benar, benar banget. Oke, nah, ya Mbak Vivi, mungkin ini agak sedikit melenceng ya, tapi mungkin bisa masih relate terkait tadi ya masalah collect data. Mungkin juga bagi wawasan bagi teman-teman, mengingat akhir-akhir ini kebocoran data itu sangat besar gitu ya. Mungkin boleh diperhatikan juga ketika mau collect data itu dipastikan apa ya, bukan dipastikan, make sure aja itu udah sesuai sama ketentuan. Katakanlah Bapak Ibu sampai meminta alamat detail dan lain-lain, mungkin itu boleh diperhatikan lebih lagi, karena takutnya kalau ada kebocoran data ataupun yang lain agak susah juga. Oh, ini Mbak Vivi ada pertanyaan dari Pak Sandi. Bagaimana cara integrasi IT, baik itu software ataupun hardware, dengan marketing strategis? Oh, ini rasanya lintas divisi gini ya Mbak Vivi ya.
Mm-mm. Iya, jadi biasanya kalau kita berkecimpung di dunia data atau dunia marketing, itu juga kita nggak akan berdiri sendiri ya. Kita pasti membutuhkan tim dalam dalam mengimplementasikan salah satu strateginya gitu. Nah, kalau yang pernah aku lakukan gitu dulu buat nge-support dari tim marketing, gimana sih cara mengintegrasikan IT dengan marketing strategi ini menggunakan metode apa gitu. Nah, metodenya ya balik lagi tergantung toolsnya masing-masing gitu. Kalau datanya itu masih sedikit, biasanya dari tim marketing akan langsung nudge ke aku as a tim data gitu. Vi, aku butuh customer yang dia highly spending di kita gitu. Karena kita mau bikin campaign Ramadan dan kita mau nge-get nge-get gather buat high customer, high customer dan kita mau naikin profit di kita gitu. Karena udah udah goalsnya goalsnya ada sekian target harus achieve di bulan Ramadan gitu itu bisa aja. Nah, mereka dari tim marketing itu akan langsung datang ke kita, kita lakukan analisis, kita kasih si segmen-segmen itu tadi. Biasanya ada juga yang manual gitu. Manual, ya udah kita kasih dari tim data akan kasih customer ID-nya apa aja. Mungkin bisa kita kasih by email gitu buat cari tahu oh customer ini desainnya kemana sih gitu. Kita kasih manual 1000 customer kita kasih ke tim marketing, mereka akan menggunakan tools-tools marketing kayak Mailchimp gitu buat mengirim mengirimkan email, personalized email ke tiap customer. Itu dari tim marketingnya itu akan menggunakannya sendiri gitu. Tapi bisa juga kita kita lakukan otomasi gitu. Biasanya langsung tidak melalui tim data. Jadi dari tim marketingnya kita mau mengintegrasikan gitu antara oh data customernya one time langsung klik langsung desain gitu ke customer yang dorman gitu. Itu bisa aja. Itu biasanya akan ngobrol langsung ke tim developernya, mereka mungkin akan menggunakan API atau mengkonekkan antara API dari si tools CRM-nya itu tadi dengan database-nya kita gitu. Mungkin ya, mungkin bisa aja terjadi seperti itu gitu. Jadi ada beberapa cara dan perlu dipelajari lebih dalam lagi kalau kita share data ke third party gitu ya. Terus ini mungkin masih nyambung dengan pertanyaan Okta mengenai data security gitu. Kalau kita share API ke ke third party semacam kayak tadi ya, kita mau automate dengan Mailchimp gitu. Mungkin kita bisa baca ulang gitu buat oh gimana sih cara share data ke Mailchimp, mungkin ada toolsnya sendiri atau mungkin ada eh, kita nge-crack dari belakangnya gitu kayak menggunakan API itu tadi itu mungkin bisa aja, tapi make sure buat data-data yang kita share ke third party itu adalah data yang public atau data yang bisa di-share ke third party. Jadi jangan sampai semua database bisa diakses sama si third party-nya itu jangan sampai ya seperti itu. Mungkin kita bisa menggunakan satu data mart tersendiri yang udah rapi untuk RFM analisis ini yang mau kita kita targeting ke customer yang mau kita integrasikan ke third party itu tadi kita bikin satu data mart tersendiri itu udah rapi oh customer mana sih yang mau kita targetin gitu itu udah ke define di situ jadi itu data martnya udah sendiri dan itu yang bakal kita share ke mereka gitu jangan sampai kita nge-share all satu database gitu make sure itu aja sih jadi buat nge-keep si data security-nya gitu. Itu sih paling Okta. Oke, thank you, Vivin, untuk jawabannya. Sehingga itu tadi ya mungkin kalau untuk nge-recap terkait
integrasi antar divisi kayak gitu. Tapi ada kalanya nggak sih Mbak Vi, dalam artian di tim data ini yang diminta untuk langsung ngasih output untuk tim marketingnya? Hmm, iya, biasanya paling sering sih kayak gitu sih. Dari tim marketing akan ketok-ketok pintu gitu ke tim Iya. datanya. Vi, ini gimana, Vi? Minta dong data customer yang highly spender gitu. Itu bisa aja langsung gitu. Terus Bisa kita langsung. share ke tim marketingnya. Nah, marketingnya itu akan mengolah datanya sendiri atau mau di-share dengan toolsnya mereka, itu open ke tim marketing sendiri ya. Jadi bukan dari tim data yang akan Pola. menggunakan tools-tools marketing itu tadi, tapi dari tim marketingnya sendiri yang akan menggunakannya. Nah, kayak di ke arah sana ya. Jadi mungkin kalau dari ini ya tim IT itu sendiri lebih ke pengkolekan datanya aja, sampai mungkin output sampai pengelompokan, oh customer ini masuk ke segmen mana, customer ini masuk ke segmen mana, untuk decision-nya rasanya lebih valid ataupun lebih pantas yang melakukan tim marketingnya itu sendiri. Itu karena mereka yang lebih paham terkait marketnya gitu. Mungkin ini Mbak Vivi ada pertanyaan berikutnya dari Pak Rahmat ya. RFM ini apakah terbatas di data transaksi? Karena kalau di budgeting ataupun transaction plan itu ada yang nggak ada atributnya gitu. Itu bagaimana? Oke, jadi si RFM ini sebenarnya suatu metode yang bisa di-adjust. Balik lagi, ini bisa disesuaikan dengan bisnis masing-masing. Kalau teman-teman dari construction ya, karena aku belum pernah masuk ke bidang construction, mungkin ada data-data apa? Mungkin bisa kasih contoh, Kak Rahmat, biasanya data construction itu ada data apa aja ya di dalam sana? Ini kalau construction-nya ini saya kan tugasnya di PLN. Hmm, Kemudian untuk plannya di situ kan plan perluasan jaringan kayak Oke, gitu. Jadi eh, monitoringnya tadi itu maksud saya apakah bisa digantikan dengan harga material. Nah, itu kan pemesanan materialnya kan bisa berulang. Jadi kita sudah bisa dapat resensi maupun frekuensi di situ. Namun kan tidak ada eh, data transaksi apa namanya nilai dari pelanggan ke PLN kan karena kan ini kita tergantung permintaan pelanggan nanti kita di perusahaan yang menyesuaikan material apa yang dibutuhkan untuk membangun jaringan ke lokasi pelanggan seperti itu. Jadi data-datanya itu data-data material yang digunakan untuk membangun jaringan ke lokasi pelanggan seperti itu. oke, oke. Jadi buat yang resensi sama frekuensinya udah kebayang ya, udah ada gitu. Iya, Tapi mm-mm. monitoringnya yang bingung gitu. Iya, Misalnya kita masukin harga material sebagai moneterinya, tapi kita apakah bisa bisa? masukin itu sebagai cost gitu. Jadi semakin tinggi costnya, itu skornya kita jadiin satu gitu. Karena kita kan pingin dari dalam membuat perluasan jaringan, kita pingin meminimalisir cost yang keluar ya. Jadi Bisa, boleh, boleh. harga material itu tadi kita masukin sebagai monetary tapi sebagai cost gitu. Jadi kita balik kalau ngebuat si pembobotannya itu tadi gitu. Jadi sebenarnya ini lebih versatile si RFM ini disesuaikan lagi dengan kebutuhannya itu. Jadi dalam pengelompokan kita bisa ngelihat oh mana sih yang highly cost. Kita mungkin mau perluasan ke Jawa Timur gitu. Jawa Timur ini banyak banget yang yang apa pelanggan yang menggunakan PLN, kemudian banyak request ke PLN, kemudian ini juga sering banget, recent banget, berturut-turut gitu tiap hari ada aja ini yang request ke PLN. Kemudian kita punya material cost-nya ketika kita masukin ke daerah Jawa Timur, ini cost-nya seberapa banyak sih? Cost di Jawa Timur udah otomatis akan berbeda dengan cost yang ada di luar Jawa gitu. Jadi kita bisa nentuin worth it nggak sih sebenarnya kita buat melakukan perluasan jaringan di daerah tersebut gitu. Itu
possible banget buat melakukan suatu analisa menggunakan RFM ini. Gitu. Oke, baik Mbak. Oke, makasih Pak Rahmat untuk pertanyaannya. Semoga bisa menjawab gitu. Jadi RFM ataupun analisa segmentasi yang lain itu sebenarnya nggak terlalu mengikat ya, Vivi ya, untuk metrik-metrik yang dipakai. Cuma kan ini memang yang ideal, oh bukan ideal, yang umum dipakai yaitu tadi data transaksi. Gitu. Jadi kalau untuk penyesuaian data yang lain itu boleh disesuaikan lagi sama bisnisnya Bapak Ibu sekalian. Nah, apakah ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu? Silakan. Kalau ada pertanyaan, boleh banget. Boleh Boleh langsung. banget mungkin kayak Kak Rahmat tadi ada study case, kebingungan mungkin bisa kita coba urai gitu bareng-bareng di sini. Silakan. Oh, iya, Wah, Pak ya, Julius Santoso. ya, Silakan, Pak. izin Mbak Durotun, Pak Oktavian ya. Mungkin saya sedikit sharing Boleh. apa itu. Jadi pekerjaan saya, kami kebetulan selain di operation juga fokus di sales juga ya. Jadi kami tidak punya tim data, jadi merangkap jadi sendiri. Dan di sini analisa yang kami lakukan sampai di deskriptif, sampai di dengan Power BI gitu. Data kami ambil dari ERM SAP. Kemudian hampir sama dengan yang dijelaskan Mbak Biroten tadi, cuma sampai mentok di jumlah dan kontak customer-nya listnya gitu, cuma belum sampai sedalam. Jadi insight yang diberikan dalam acara ini mungkin sangat membantu kami, bisa kami lanjutkan lebih sesuai dengan sarannya tadi itu ya. Kemudian yang kedua eh, terkait Salesforce tadi di akhir presentasi sempat sampaikan itu seperti apa ya detailnya. Saya kemudian beberapa minggu terakhir juga mulai menggali lagi, kami menggunakan Salesforce juga. Cuma penggunaannya belum maksimal menurut kami kan. Masih merekod aja gitu, belum memanfaatkan data-data itu. Jadi untuk di marketing sendiri, apakah punya pengalaman lebih detail di Salesforce ya? Mohon sarannya. Terima kasih. Ya. Oke, ini kalau sebenarnya di tim marketing itu sering banget menggunakan Salesforce, tapi di tim datanya sendiri tidak melakukan itu. Biasanya data-data dari Salesforce itu juga akan kita masukkan ke dalam database kita, kemudian kita olah mengikuti eh, kita olah dengan data-data transaksi itu tadi, kita eh, crossin gitu, kemudian kita jadiin satu analisa gitu. Kalau Salesforce sendiri kan sebenarnya menyediakan layanan manajemen hubungan pelanggan, jadi biasanya di sana akan membantu, oh pelanggannya itu seperti apa, kemudian mengotomasi ya. Ini kalau aku baca-baca ya, aku mau pelajari lagi buat Salesforce-nya sendiri, biasanya fiturnya itu diakses melalui browser, aplikasi seluler. Itu biasanya buat eh bisa email juga ya Pak biasanya di Salesforce sendiri gitu. Iya, bisa. Kalau di tempat kami lebih ke unifikasi. Sebenarnya mau digabungin semua ke situ ya, kecuali ERM-nya kami. Jadi ERP kami terpisah gitu. Kalau semua aktivitas kayak sales kami, kontak, engagement itu bisa kami direkod di situ. Oh, Kemudian oke. juga bisa juga tadi sempat disampaikan email otomatis ya. Mhm. Kemarin saya cek-cek, kemungkinan bisa seperti itu. Tadi Iya, juga data rencana sih data yang mau di cross tadi juga mau seperti itu. Jadi data dari Salesforce aktivitas kami, engagement itu rencana kamu akan coba tarik juga untuk di cross dengan analisa-analisa sebelumnya gitu. oke. Dan ini kalau aku baca-baca lagi, sebenarnya Salesforce itu juga bisa langsung in-app rekomendasi ya. Hmm. Jadi langsung kasih rekomendasi ke aplikasinya, biasanya dapat motif gitu dari aplikasinya. Itu juga biasanya dari dari kita melakukan suatu marketing strateginya sih. Jadi kita juga bisa implement dari ini tadi, oh customer mana sih yang perlu di nudge lagi. Mungkin kalau teman-teman di sini ada yang pakai Duolingo, itu biasanya ada kan tiap
pagi, oh teman-teman biasanya mengakses satu aplikasi itu tuh di pagi, siang, atau sore gitu. Mereka akan langsung mendetek itu based on data, udah pasti based on data. Terus tiap pagi itu ketika kita masih belum buka aplikasinya lagi, itu akan ngesend gitu, ngesend otomatis. Hey, kamu hari ini belum belajar lagi nih. Boleh kita belajar lagi, yuk kita buka lagi si aplikasinya gitu. Itu bisa bisa banget gitu. Dan itu salah satu keunggulan dari si Salesforce karena bisa digunakan ke beberapa channel juga. Kalau misal, oh kita punya satu satu toko gitu, tapi ada banyak channel toko, ada kita jualan di Shopee, jualan di Lazada, jualan di Tokopedia gitu. Itu bisa kita jadikan satu, ketika satu klik bisa langsung ke send ke semuanya dengan standar yang sama gitu. Itu bisa aja. Jadi sebenarnya bisa di explore lagi si Salesforce ini sendiri dan biasanya bisa kita integrasikan API-nya. Jadi data-data yang dari Salesforce itu tadi hasilnya seperti apa bisa kita lihat. Oh, engagement rate-nya, open rate-nya dari voucher, tiap promotion itu seberapa banyak sih, atau kita ngasih promotion, kita kasih rekomendasi, dianggurin aja nih. Berarti kita perlu kasih strategi-strategi promotion yang lainnya nih. Kayak gitu sih, Pak. Terima kasih semuanya. Ya. Oke, terima kasih Pak Juli Santoso gitu ya atas pertanyaannya. Semoga menjawab. Oke, dari teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan yang terkait bisnisnya? Mungkin kayak tadi ya, kayak Pak Rahmat tadi ngasih tahu case-nya di kantor seperti apa. Ya siapa tahu kita bisa ngasih apa, Mbak Vivi bisa lebih ngasih ide-ide ataupun jawaban lah terkait yang ditanyakan teman-teman. Gitu. Boleh silakan dari Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan, langsung aja Mbak. Boleh raise hand ataupun langsung on mic. Silakan Bapak Ibu. Atau mungkin ini Mbak Vivi, mungkin aku juga mau nanya nih. Oh, nggak jadi. Ini ada Pak Daniel. Ini Pak Daniel tanya, data engineer di vendor ngurus ketersediaan data, tapi kadang ngurusi dashboard dan reporting untuk user. Tapi usernya kurang tahu nih, ini bisa jadikan apa. Nah, itu eh, ada pengalaman nggak Mbak Vivi terkait hal itu? Oke, ini pentingnya komunikasi ya. Jadi kalau kita udah dalam suatu instansi dengan tim yang lumayan besar dan tim yang berbeda-beda, ini perlu dikomunikasikan gitu. Oke, datanya yang megang biasanya data engineer, data analis. Ini bahkan data engineer merangkap analis juga, bikin dashboard juga gitu. Selamat, Kak. Itu jadi teman-teman harus bisa mengkomunikasikan ya hasil analisa. Jadi jangan sampai oh ketika udah selesai ngebikin dashboardnya, ngebikin data martnya, ngeintegrasiin datanya ke tools, mengautomasi datanya, kemudian ya udah selesai aja. Toh kerjaan kita udah selesai di sana gitu. Enggak, kita seharusnya bisa juga mensupport dari tim bisnisnya sendiri, tim strateginya, atau tim marketingnya kalau mereka ada kesusahan. Biasanya mereka pun juga bingung harus nudge ke siapa ya. Kita ngomong ke data analis nggak ya? Mereka data analis bakal tahu nggak ya? Kalau aku di kerjaan yang pertama, itu aku yang akan jemput bola ke mereka gitu. Jadi seorang data analis itu harus sering-sering gitu engage atau mingle, mingle ke tim-tim lain, ke tim bisnis, ke tim marketing gitu supaya kita tahu sebenarnya strategi mana sih yang lagi diterapin di suatu company gitu, ya, di suatu perusahaan. Jangan sampai kita kayak kacamata kuda, kita nggak tahu, oh strategi yang lagi dilakukan di quarter ini itu apa aja sih. Jadi kita juga nggak tahu development data apa sih yang harus kita lakukan di quarter ini atau next quarternya gitu. Jadi kalau meskipun mereka nggak tahu datanya, mereka nggak minta, coba aja teman-teman buat nanya gitu. Hey,
kalian sekarang lagi implement apa sih di marketing gitu? Kemarin aku ngeliat di platform kita ada yang baru nih gitu. Ada kesusahan nggak sih? Ada challenge nggak sih? Perlu bantuan apa gitu? Bisa aja teman-teman buat menawarkan itu. Terus bisa aja dari kan udah ngebikin dashboard ya, otomatis teman-teman juga ngebuka, ngemonitor si dashboard itu gitu. Mungkin di satu waktu ngelihat ada tren yang kurang sesuai gitu. Lah, ini di bulan Ramadan harusnya banyak nih yang beli beli baju Lebaran di fashion sama kategori lifestyle harusnya ini lebih tinggi gitu di bulan Ramadan. Kenapa sekarang di bawah rata-rata bulanan gitu? Kenapa nih gitu? Dari fenomena itu bisa aja teman-teman lempar ke tim marketing atau ke tim bisnis. Ini kita kemarin ngelihat nih dari data monitoring kita menemukan di bulan Ramadan kenapa lifestyle sama fashion kategorinya rendah ya? Apakah ada satu fenomena lain atau teman-teman perlu ada suatu rekomendasi lain ya? Nanti bisa kita bantu analisa lebih dalamnya lagi gitu. Itu bisa banget dilakukan gitu. Jadi sebagai data engineer meskipun kita tim support jangan sampai diam-diam baik ya, kita harus ngelihat oh current situationnya seperti apa, terus kita bantu gitu tim-tim terkait buat mendapatkan target atau mendapatkan profit lebih banyak lagi gitu. Oh, oke. Apakah menjawab, Kak Daniel? Apakah ada following question-nya lagi? Oh, oke. Misalnya cukup ya. Oke. Mungkin kalau tadi nih Kak, aku mau nanya Mbak Vivi terkait apa namanya yang market strategi kita tadi lah. Ada yang tadi insting, kemudian ada data driven, sama satu lagi itu research ya. Ya, research. Kalau dari pengalaman Mbak Vivi nih selama karirnya itu sering jumpain yang kayak gimana nih Mbak? Seringnya itu lebih ke insting sama data driven sih. Nah, justru yang di tengah-tengah yang research itu jarang Mbak ya? Ya, karena research itu biasanya membutuhkan waktu yang lama, apalagi kalau kita kerja bareng sama tim market research ya. Mereka itu sangat-sangat idealis. Jadi ketika oh ada suatu framework yang belum dipenuhi, itu mereka akan mengejarnya terus gitu. Terus ketika ada satu market yang ini kayaknya nggak sesuai nih, perlu diperdalam lagi gitu. Itu juga akan dikejar terus sama mereka gitu. Jadi akan takes time. Jadi kalau di tim strategi, tim bisnis sama tim data itu kebanyakan insting sama data driven gitu. Oh, oke. Berarti, tapi bener nggak sih Mbak kalau orang yang udah sering data driven gitu ya, lama-kelamaan udah jadi insting. Udah dapat, maksudnya gimana ya? Udah tahu baca polanya gitu loh. Udah tahu baca Ya, pola, jadi jadi insting gitu. ya biasanya kayak gitu. Apalagi orang yang day to day-nya itu ngeliat tren ya. Oh, Hmm. ini tren di bulan Ramadan harusnya bisa tinggi nih, harusnya bisa mencapai 30% atau bahkan 100% dari rata-rata bulanan gitu. Kenapa nih kok cuman achieve-nya itu cuma 10%, 10% dari rata-rata bulanan. Ini pasti ada yang nggak beres gitu. Itu insting mereka pasti akan jalan dengan sendirinya dengan melihat tren-tren itu tadi gitu. Dan ya otomatis ketika mereka ngelihat tren seperti itu akan langsung do action item ya buat nge-boosting karena ya mereka pasti akan kepentok dengan target gitu. Target kita harus sekian banyak gitu. Itu sih. Oke, thank you. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Silakan. Mungkin terkait tadi ya, mungkin dari pekerjaannya atau iseng-iseng mau bikin gitu ya, katakanlah, oh di kantor belum ada nih yang kayak ginian, mau dicoba mulai, mungkin boleh tanya juga ke Mbak Vivi, cara mulainya kayak gimana, gitu. Oh iya, iya mungkin itu sih Mbak Vivi, cara mulai, gitu. Itu bagaimana? Kadang kalau kita mendapatkan materi yang terlalu, apa ya, komprehensif gini ya, kadang kita bingung, ini manfaatnya tahu kayak gimana?
manfaatnya bagus banget, tapi cara mulai. Nah, terkadang kan itu yang apa ya? Justru kalau menurut saya pribadi, gimana cara mulainya itu lebih berat dibandingkan ketika udah mulai kita proses itu mungkin akan lebih enak gitu. Tapi terkadang kalau ilmu baru itu cara mulainya gimana? Oke, Nah, kalau punya ilmu baru, ini cara mulainya ya mulai aja dulu gitu. Jadi teman-teman bisa langsung ngeliat data-data yang teman-teman udah punya gitu. Oh, mana sih data-data yang bisa kita gabungin gitu, bisa kita segmenin buat dapetin satu segmen yang bisa dimanfaatkan untuk menggather profit lebih banyak lagi gitu, revenue lebih banyak lagi. Itu langsung aja gitu. Kayak aku kemarin juga, ya yang aku bikin bisnis kecil-kecilan, kita jualin makanan kecil-kecilan ke open PO gitu ke kantor itu, ya aku pakai cara ini juga gitu. Oh, sebenarnya di kantor tuh banyak kan mereka beli di hari apa sih? Kemudian ya udah aku open PO ketika mereka paling sering beli atau jajan di hari Jumat, aku akan open PO di hari Rabu atau Kamis gitu. Itu akan lebih banyak nge-guide si customer gitu. Lebih banyak transaksi lagi di hari Jumatnya. Seperti itu sih. Jadi eh, ya jangan putus asa ketika kita punya data yang sedikit, kita bisa pakai data itu, bisa lebih didalemin lagi dan dimulai aja gitu dulu kita segmenin si customer-customer dengan data yang kita punya. Hmm. Iya. ini ada pertanyaan tambahan Mbak Vivi dari Kak Daniel. Untuk membantu marketing selain data internal, bisa nggak ngambil data dari eksternal juga? Gitu. Nah, tren consumer di Indonesia kategori lifestyle. Ya, bisa, bisa banget. Dari yang resensi itu bisa banget kita eh, ubah gitu. Kalau tadi kan latest purchase date ya, latest purchase si customer itu bertransaksi di kita gitu. Bisa aja kita cari tahu gitu. Oh, latest tren yang sekarang itu sebenarnya apa aja sih? Seberapa seberapa banyak. Tapi biasanya data eksternal itu kita hanya sebagai apa ya? Tambahan informasi gitu untuk memperdalam analisa-analisa kita gitu. Jadi jarang banget sih data-data eksternal kita crossin lagi dengan data-data internal, kemudian kita jadikan sebuah segmen. Karena kan data eksternal udah otomatis kita nggak tahu ya tiap customernya itu eh dia dia sebenarnya terakhir senengnya tentang apa sih gitu. Itu pasti kita kurang tahu gitu. Oh, mereka paling banyak searchnya tentang apa dari si customer A gitu. Itu kita akses ke sana pasti terbatas. Kalau yang data eksternal kayak data trend, kita pakai Google Trend, kemudian ya kebanyakan sih kalau aku menggunakan Google Trend, kemudian kayak Google Google Analytics itu biasanya data-datanya lebih general, lebih untuk sebagai support aja sih. Jadi lebih jarang untuk kita masukkan ke dalam suatu analisa yang lebih deeper. Karena kita kan ini tadi ngomongin tentang customer segmentasi ya. Jadi kita mau mengagregasikan si customer ini itu behaviornya seperti apa gitu. Tapi kita nggak tahu behavior customer ini di channel atau di platform lain itu seperti apa. Itu kan kita nggak punya aksesnya ke arah sana ya. Jadi ya data-data eksternal biasanya akan kita pakai sebagai support support suatu analisa seperti itu. No, oke, thank you. Untuk jawabannya kan berarti data eksternal sebagai pendukung gitu ya Mbak Vivi ya, dari apa yang udah didapat dari internal. Kata-kata kayak tadi ketika eh, tren penjualan baju ataupun apa lifestyle ataupun pakaian gitu ya di Ramadan ini kurang kan berarti
butuh data luar untuk validasi. Itu ya, Via berarti ya, untuk melihat apakah ini memang anomalinya secara global kah atau di case ini aja, di case kantor perusahaan itu. Gitu. Oke. Mungkin dari teman-teman yang lain, adakah pertanyaan? Mungkin hanya pertanyaan terakhir di breakout room ini ya. Mungkin nanti kita kembali ke main room. Nanti ada beberapa informasi terkait next-nya seperti apa. Adakah dari teman-teman? Silakan. Kalau sudah, kami cukupkan ya untuk breakout room ini. Untuk sesi ini, kami mengucapkan terima kasih ke Mbak Vivi juga untuk materinya yang sudah dipaparkan. Harapannya bisa menjadi manfaat gitu ya bagi teman-teman, baik di pekerjaannya ataupun di kehidupan sehari-hari. Semisal tadi mau bikin usaha gitu ya, kayak Mbak Vivi, open PO atau apa, mungkin bisa mulai gitu ya, langsung tidak usah nunggu datanya lengkap ataupun banyak dulu, mungkin langsung bisa aja di set dari awal, sehingga nanti secara nggak langsung teman-teman nggak usah, tidak melewati yang market strategy yang dari insting dulu, tapi bisa langsung loncat ke yang data driven. Itu sih harapan dari kami. Mungkin dari teman-teman boleh langsung kembali ke breakout room gitu ya, nanti kita akan lanjutkan acara di main room. Terima kasih semuanya. Terima kasih.